الأمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jami azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadrati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Imam Bahauddin An-Naqsabandi wa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wa Imam Abu Hamad wa Imam Abu wa ila hadrati Imam Hasan wa ila hadrati Imam Abu Hasan Asy'ari wa Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa ila hadrati Imam Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa ila hadrati Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa ila hadrati Imam Muhyiddin Ibn Arabi wa jami' sadatis sufiyah wa ila hadrati a'immatul muhadditsin wa jami' a'immatul fasihin wa jami' a'immatul mujtahidin mutlaq Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Thumma ila jami'i awliya'illah mimma syaqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan dalam Syekh Subakir Syekh Jubatul Kubra Syekh Ibrahim Asmarqandi wa ila hadrati jami' muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ila hadrati jami' awliya Safi Jawa Mbah Said Ahmad rahmatullah Sunan Ngampel Mbah Maulana Malik Ibrahim Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Kalijogo. Wa ila hadrati jami' muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama kullihim wa ila hadrati jami' muassis ma'ahid Indonesia min ahli sunnah wal jamaah wa khususan mu'alif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafun Nawawi Ad-Dimashqi wa usulihi wa fu'i wa biyadihi man intasaba ilaihi thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyakhina wa mu'allimina wa dhawil huquqil jibati alaina wal mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan man hadra fi hadzal majlis syai'ulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa amadana bi aswari wa barakatihi. Hadis 501 502 tapi kalau baleni sekedhik. Wa an Abi Hurairah hadis
sanging sahabat Abi Hurairah. Radhiya muga pangridha sapa Allah Gusti Allah anu sang sahabat Abi Hurairah. Qala dawuh sapa sahabat Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Muttafaqun alaih. Allahumma ya Allah ij'al mungkin dadosaken panjenengan rizqa ali Muhammadin ing rezekine keluarga Nabi Muhammad qutan ing minangka penguat atau kekuatan. Muttafaqun alaih. Qal ahlul lughah wal gharib makna kutan ay ma yasuddu agamaku. Ay ma tegese yasuddu kang buntoni apa ma agamaku ing ruh. Dadi niki ngeten. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pribadi yang ditugaskan ya dakwah atau mengajak kepada jalan Allah, maka beliau berdoanya adalah sangat aneh untuk ukuran kita. Anehnya bagaimana? Nabi berdoa minta rezeki yang pas-pasan atau rezeki yang ya bisa dikatakan rezeki yang cukup untuk makan, tidak yang aneh-aneh. Jadi Nabi Muhammad itu berani berdoa Allah menjadikan rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah jadikanlah atau mohon engkau berkenan menjadikan rezeki kami keluarga Muhammad adalah rezeki yang pas-pasan. Nek bahasane maya syuddu agama maknanya rezeki yang cukup hanya untuk bisa apa ngendek loh supaya rohnya gak copot. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jauh sahabat Abu Hurairah wallahi alladzi la ilaha illahu wallahi demi Allah alladzi kang la ilaha ora ana iku ora ana pengen kang wajib disembah iku maujud illahu kejaba alladzi ing kuntu lamun ana supaya ingsun insune kelakuan iku kuntu ana supaya ingsun la'ata itu yakti tetanggenan atau berpegangan bikabidi kelawan ati ingsun alal ardi ngatasi bumi minal ju'i sebab kono luwe wa ing kuntulan sak temene ingsun wa in sunik sak temene ing wa ing sunik kelakuan kuntu ana supaya ingsun aniku ala la asyaddu yakti la syutul al-hajar yakti nalaini sapa ingsun al-hajar ing watu alapat ing atase weteng ingsun minal ju'i sebab saking luwe walapat qa'atulan yakti teman-teman lungguh sapa ingsun ya makni jam 1 dina ala tariqihim ing atase dalane ashab alladzi kang yakhrujuna kang padha metu sapa ashab min sange alladzi pamarga moko lewat sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar fasa'altu moko takon sapa ingsun hu ing sahabat Abu Bakar an ayatin saking beberapa ayat an ayatin saking satu ayat min kitabillah dan kitab-kitab Allah min kitabillah dan kitab Allah ma sa'altu illa liyushbi'ani ma sa'altu ora takon sapa ingsun hu ing sahabat Abu Bakar illa liyushbi'ani kejaba untuk ndadekaken kenyang sapa Abu Bakar di ingsun paman ramadan muli lewat atau bablas walam yaf'alan wa agawi sapa Abu Bakar thumma ramadan lewat sapa biklan ingsun sapa Umar sahabat Umar fasal tu maka takon hu ing sahabat Umar an ayatin saking satu ayat min kitabillah sang kitab Allah ma saat takon sapa ingsun hu ing sahabat Umar illa liyus bi'ani coba supaya dadakan kenyang sapa sahabat Umar ni ingsun pamalam makan bablas walau kalam yaf'alan agawi sapa sahabat Umar. Jadi ngeten sahabat Nabi itu ada yang disebut dengan ashabus suffah. Ashabus suffah itu adalah sahabat yang tidak pulang ke rumah. Beliau selalu tinggal di
terasnya masjid Nabi, ya dekat dalamnya Nabi, ya tidak membawa apa-apa, pokoknya pasrah. Jadi hidupnya gampangnya sangat bahagia mendekati Rasulullah atau berdekatan dengan Rasulullah. Tapi karena kondisi pas-pasan sehingga kadang kelaparan. Salah satu yang kelaparan itu adalah sahabat Abi Hurairah. Suatu saat wetenge luwe sampai sang luwe ini ambil batu, kemudian dimasukkan ditempelkan pada perutnya, ditewale ini saking luwe ini. Lah ngoten dilalah dalam keadaan kelaparan seperti itu, kemudian akhirnya berpikir bagaimana supaya dapat makan. Akhirnya beliau itu duduk di mana duduk itu tempat yang biasa dilewati lalu lalang orang sahabat kalau mau pulang dari masjid, nah, itu kadang duduk di situ. Ya ndak minta, tapi maksudnya apa? Mungkin ono sing welas, ono sing sedang mau sedekah, tapi tidak meminta. Cuma disiasati dengan karena lapar, nggak punya apa-apa. Sahabat Abu Hurairah itu kemudian begitu sahabat Abu Bakar lewat dicegat, pura-pura tanya tentang ayat-ayat Al-Quran atau kitab Allah. Tapi tujuannya sebetulnya itu dijak ngopi dan dijak nangone kantin gitu barangkali bahasa. Jadi nyegat sahabat Abu Bakar itu pura-pura tanya tentang masalah Al-Quran atau masalah ayat-ayat Allah. Tapi ternyata sahabat Abu Bakar mungkin sedang sibuk atau bagaimana, ya bablas gitu, tidak berpikir bahwa ini yang bertanya sedang ada maunya, sedang butuh makanan. Akhirnya begitu bablas duduk lagi. Nah kok kemudian ganti lewat sahabat Umar. Sahabat Umar itu ditanyai oleh sahabat Abu Hurairah, wahai sahabat Abu Hurairah, adakah yang bisa dijelaskan tentang ayat Allah di dalam kitab suci? Jadi gampangannya tanya tentang ayat-ayat suci Al-Quran, tapi maksud aslinya adalah supaya dijak makan atau dijak ngopi gitu, supaya perutnya tidak lapar. Tapi sobat Umar juga nggak ngeh atau mungkin nggak terbayang bahwa pertanyaan tentang ayat Al-Quran itu aja hanya modus saja, intinya adalah ingin supaya diajak makan. Ternyata sahabat Abu Bakar tidak mengajak makan, sahabat Umar juga tidak mengajak makan. Lantas ganti Nabi mios, ganti Nabi yang lewat. Paman mongkon lewat di kelawan ingsun sopan Nabi kanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabasama mongkon bujeng sapa kanya Nabi. Mesem kaya Nabi. Hina roani nalikan ningali sahabat sapa Nabi ni ingsun. Wa arafalan pirsa sapa kanya Nabi ma ing barang fi wajhin dalam ekspresi wajahku. Fi wajhin dalam ekspresi wajahku. Wa maran fi nafsi dalam hati ingsun. Nabi ya, terus apa yang tersembunyi dalam hati difahami, dan apa yang tampak dari raut muka itu juga bisa dibaca. Akhirnya summa qala maqul dawuh sapa Nabi. Apa hirin? Abu Hurairah. Qultu jawab sapa ingsun labbaika ya Rasulullah. Sendika dawuh wahai Rasulullah. Qala dawuh sapa Nabi al-hik nyusulah sapa sira wa maba lan lewat ya atau terusaken sapa kanjeng Nabi saat tabak kudu mongko ngikuti sapa ingsun buhe kanjeng Nabi. Fadakhala mongko masuk sapa kanjeng Nabi fastadzana mongko nuli jare izin sapa ingsun. Fadzana mongko nuli ngizini sapa kanjeng Nabi lima ingsun. Fadakhala mongko masuk sapa kanjeng Nabi. Fadakhala mongko masuk sapa ingsun. Fadakhala mongko masuk sapa kanjeng Nabi. Fawajada mongko nemu sapa kanjeng Nabi labanan ing kowan. Kowan itu susu.
fi qadahin ing dalam wadah mangkok. Faqala maka dawuh sapa Nabi, min aina hadzal laban, min aina iku saking endi hadzal laban ing utawi iki sepuan. Qalu jawab sapa ahli bait, keluarganya Rasulullah jawab, ahdahu laka fulan au fulana, ada awe hidayah awe hadiah hu ing laban lakakan kemenjenengan sapa fulan au fulana atau fulana. Qala dawu sapa Nabi, abahirin dari abi kah kudu matur sapa ingsun labbaika ya Rasulullah, sendikan dawu ya Rasulullah. Qala al-haq ya ilhaq nemu sapa nyusul sapa sira ila ahli sufah ma ahli sufah fakuhum maka panggil sapa sira hum ing ahli sufah. Jadi ketika sahabat Abi Waqqas sedang lapar, nggak ada makanan, nggak ada minum yang mencukupi untuk menambah kekuatan, akhirnya sahabat Abu Waqqas tadi berpikir otak ditangani supaya ditawani gampang. Akhirnya tanya-tanya tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata tidak ditawani oleh sahabat Abu Bakar, tidak diajak makan atau tidak ditraktir oleh sahabat Umar. Kemudian yang ketiga yang lewat adalah Rasulullah. Rasulullah melihat wajah sahabat Abi Waqqas yang sedang lesu, sedang wajahnya pucat, ya, akhirnya senyum Rasulullah. Oh, ini sedang membutuhkan sesuatu. Akhirnya, sahabat Abu Waqqas, ayo ikut saya. Langsung diantar, semangat. Siap wahai Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Siap wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah masuk dalamnya. Terus sahabat Abu Waqqas dipanggil, izin, udah sakit masuk. Iya, nggak apa-apa masuk. Ketika Nabi Muhammad masuk, ternyata di atas meja itu mungkin ya, di atas meja ada semangkok susu atau koan. Satu mangkok paling ya berapa? Sekitar 650 cc paling, tidak terlalu banyak satu mangkok. Akhirnya tanya Rasulullah, wahai ahli bait atau wahai saudara keluarga, ini dari mana atau punya siapa? Akhirnya ada yang menjawab dari keluarga Rasulullah, itu adalah hadiah dari fulan untuk panjenengan. Berarti mungkin ada tetangga atau mungkin sahabat Ansar yang punya sapi atau punya kambing, kemudian diambil susunya diaturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul menyampaikan pada Rasulullah tidak di tempat, akhirnya yang menerima keluarganya. Begitu Rasulullah datang melihat mangkok, di dalam mangkok ada susu, akhirnya tanya, ini siapa punya siapa? Oh, itu adalah hadiah sangin fulan atau fulana. Akhirnya Rasulullah perintah kepada Abu Waqqas yang tadi mengikuti di belakangnya, kamu tolong panggil ashabus sufah, yaitu santri-santri Rasulullah yang setia, ya, tidur seadanya di pinggir atau di teras masjid sambil sewaktu-waktu menerima dawuh-dawuh Rasulullah. Berarti ashabus sufah itu ibaratnya wong sing mondok kepada Rasulullah, siap lahir batin tidak dalam keadaan berkecukupan. Akhirnya ahli sufah tadi diperintah oleh Rasulullah untuk dipanggil. Yang diperintah adalah sahabat Abi Waqqas. Ketika dipanggil, melihat susu yang dalam dalam mangkok tadi, pikiran sahabat Abi Waqqas, ini nanti kalau dipanggil kauman aku, tidak dibagi-bagi kawan. Secara logika, wah, nanti kalau dipanggil, jangan-jangan nanti saya malah nggak dapat apa-apa. Tapi karena itu pikirannya goncang, apakah saya manggil sesuai dengan perintah Rasulullah kepada ahli sufah, atau saya nggak manggil tapi nanti supaya dapat minum, gampang supaya ditawari bisik gitu, supaya ditawari dulu. Ternyata sahabat Abi Waqqas mengutamakan, saya harus mengutamakan taat perintah, taat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun hatinya ataupun perutnya sedang menginginkan satu mangkok susu itu.
Akhirnya begitu dipanggil, masuk semua dalam rumah. Penuh. Di dalam Rasulullah penuh, yaitu sahabat-sahabat ahli sufah yang sama-sama dalam keadaan ya kelaparan. Akhirnya sahabat Abu Hurairah itu berpikir, iki kok oleh apa gak aku, padahal aku ket mau ngenteni supaya oleh bagian ya yang kasih rezeki atau kasih apa sifatnya kasih hadiah. Ternyata Nabi Muhammad SAW ternyata memerintahkan, kamu sudah kumpul semua, silakan ini Abu Hurairah, susu yang ada di mangkok ini dibagi, kasihkan satu persatu. Mungkin yang paling kanan dulu kasih, terus nasi minum sudah cukup diambil, dikasihkan lagi, diterima oleh sahabat. Kasihkan lagi yang sebelahnya, sambil mengasihkan itu pikirannya, aku kebagian apa oleh mangkok dibagi sakmono kayak sahabat. Jadi sahabat Abu Hurairah itu diuji betul dalam keadaan lapar, tapi diperintah untuk jadi panitia. Panitia menyampaikan apa hadiah tadi. Itu menunjukkan bahwa sebagai panitia itu harus sabar, nggak boleh kemudian mendahului yang dipanitiai. Panitia malah duduk ngamen disik, panitia korban duduk dagingin disik, terus kemudian itu nggak boleh, mestinya dibagi dulu, ditata yang bagus, dirapikan, dibagi sampai semua selesai, baru panitia. Jangan panitia ngambil dulu, itu bukan panitia namanya. Ketika sahabat Abu Hurairah sedang menyampaikan satu persatu mangkok ya yang cuma satu ya dipastikan pada beberapa sahabat, ditunggu setelah diminum diambil lagi, terus sekali lagi sampai dikawal oleh Rasulullah sampai terakhir. Hatinya itu, waduh, aku kalau apa-apa ini bagaimana dia, pikirannya begitu. Ternyata semuanya minum dalam keadaan kenyang, padahal cuma satu mangkok. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Satu mangkok susu dibagi sahabat banyak, itu enggak habis. Sampai yang terakhir tinggal sisa. Yang belum adalah panitianya sahabat Abu Hurairah dan Rasulullah. Rasulullah belum. Rasulullah dihadiahi oleh sahabat susu kepada Rasulullah, tapi ternyata oleh Rasulullah dibagi-bagi dulu. Sampai yang terakhir panitianya juga belum, dan Rasulullah yang diberikan hadiah juga belum meminum. Akhirnya sawang-sawangan niki kula napa jenengan niki karena sisa niki kula napa jenengan kayak dikira kayak gak gitu. Tapi Nabi Muhammad sangat bijaksana, yang jenenge Nabi ya mukjizat. Akhirnya kamu dulu yang minum. Jadi Nabi ngalah, ndak minum dulu sampai semua sahabat kenyang, sampai termasuk panitianya yaitu sahabat Abu Hurairah yang sejak awal itu memang ingin dapat ya sesuatu yang bisa dinikmati untuk ganjel perutnya yang keroncongan, yang lapar. Akhirnya sahabat Abu Hurairah begitu diperintah oleh Nabi mendahului Nabi, senang, alhamdulillah aku gak disantai, diminum sakenyang-kenyangnya. Silakan Nabi silakan lanjutkan. Kok santai, padahal sudah sahabat yang lain sudah minum semua, tinggal sisanya diminum oleh sahabat Abu Hurairah tadi, diminum kenyang-kenyangnya masih belum habis. Padahal tadi sempat mau diaturkan Rasulullah, tapi iki jenengan apa kula tapi Rasulullah bijaksana, kamu aja dulu, saya belakangan. Ternyata Nabi Muhammad oleh dapat jatah yang paling terakhir, dan semua merasakan walaupun cuma satu mangkok susu atau powan ya laban, itu ternyata sahabat-sahabat yang banyak tadi, ahli sufah tadi, semua bisa kenyang. Itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai semua kenyang. Niki mboten kok baca satu persatu teksnya karena panjang,
nanti bisa-bisa kehabisan waktunya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu begitu dahar minum susu tadi, apa yang dirasakan? Langsung Nabi menyatakan hamidallahu ta'ala, memuji pada alhamdulillah. Tapi sebelumnya sahabat Abu yang sudah minum sebelum Nabi sampai unyang tadi langsung menyatakan walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu masrakan. Demi zat yang telah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan benar, ma ajidu lahu masrakan. Sungguh saya tidak menemukan dalam apa yang saya rasakan, tidak ada yang kekurangan, semua kenyang. Fa'ini fa'atiku. Akhirnya oleh Rasulullah, setelah sahabat Abu Bakar merasa kenyang, akhirnya Nabi kemudian sudah kasihkan pada saya. Setelah diterima oleh Nabi mangkok yang terakhir, buan yang terakhir sisanya tadi oleh Nabi diminum sambil memuji Allah. Wasamma wasyaba al-fadlah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru minum. Jadi Nabi itu kalau dahar itu atau minum selalu dimulai dengan Bismillah. Wasama maksudnya adalah membaca Bismillah. Sobat tanya Nabi wasyaibalan nunjuk sobat Nabi al-fadlah yang sisa-sisa terakhir. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini bisa diambil satu hikmah yang luar biasa, di mana yang pertama bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa setiap orang yang mencari ilmu itu harus siap dalam keadaan kesulitan, termasuk sahabat Abu Hurairah itu. Ini yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah, yang menjadi pelaku juga Abu Hurairah. Jadi kelebihannya sahabat Abu Hurairah, padahal kejadiannya itu mulai pagi, kemarin mulai ketemu sahabat Abu Bakar, ketemu sahabat Umar, sampai ketemu Nabi, sampai panjang itu sahabat Abu Bakar bisa hafal kejadian itu karena pelakunya, sehingga beliau hafal. Dan memang sahabat Abu Bakar pernah minta sesuatu kepada Nabi, wahai Nabi, saya mohon diberi ijazah kamu, saya diberi hadiah ijazah supaya saya kuat apalan. Betul, oleh Nabi Muhammad SAW dikasih hadiah doa, kemudian berdoa. Akhirnya sahabat Abu Bakar sekali ada apa yang didengar tidak pernah lupa, sekali saja pernah didengar oleh telinga beliau atau pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar atau Rasulullah melakukan apa, langsung sahabat Abu Bakar punya kelebihan langsung hafal. Tapi begitu ujiannya, tidak punya keluarga, tidak punya harta, nggak punya kedudukan, pokoknya pas-pasan lah. Tapi saya yakin beliau ini pahalanya luar biasa. Karena apa? Setiap orang yang ngaji hadis yang diriwayatkan oleh beliau, kemudian yang mengaji kemudian mau mengamalkan, maka sama dengan sahabat Abu Hurairah itu juga mengamalkan dan dapat pahala. Masya Allah. Jadi sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang disayang oleh Rasulullah. Ibaratnya santri itu santri kesayangan. Bisa dilihat semua ahli sufah atau santri Rasulullah yang sekitar 70 orang yang tinggal di teras masjid itu tidak kemana-mana, ya 24 jam ada di sekitar Rasulullah. Itu yang ditugasi oleh Rasulullah memanggil sahabat Abu Hurairah. Berarti yang menjadi santri kesayangannya adalah sahabat Abu Hurairah untuk memanggil teman-temannya. Dan contoh yang kedua, beliau sahabat Abu Hurairah tadi ditugasi untuk membagi atau mengasihkan mangkok yang ada susu yang berada di mangkok tadi. Yang ditugasi menjadi panitia itu sahabat Abu Hurairah. Padahal walaupun beliau sendiri dalam keadaan masih sangat membutuhkan, atau beliau sendiri dalam keadaan kelaparan.
Masya Allah. Berarti mencari ilmu itu tidak boleh ya gampang putus asa, walaupun ujiannya Pak, satu yang lain didulukan, sementara yang beliau sahabat Abu Hurairah itu malah belakangan. Tapi ternyata yang paling belakang adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu adalah sebetulnya untuk Rasulullah, tapi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami bahwa sahabat-sahabat ahli sufah atau yang tinggal di teras masjid itu semua dalam keadaan kelaparan atau ya kehausan, akhirnya diwasilati satu mangkok powan atau laban itu semua bisa kenyang sampai ibaratnya sampai semangat lagi. Powan itu kalau diminum ya, atau susu kalau diminum itu biasa menambah kekuatan. Makanya begitu diminum langsung sahabat Abdullah begitu kenyang sampai gelegean gitu, beliau menyatakan la walladzi ba'atsaka bil haqq ma'ajru lahu maslakan, sungguh demi zat yang telah mengutus panjenengan wahai Rasulullah bil haqq dengan kebenaran, ma'ajru lahu maslakan, saya tidak mendumpai lagi apa tenggorokan saya adalah dalam keadaan kehausan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muhammad bin Sirin, hadis sange Muhammad bin Sirin, an Abi Hurairah sange sahabat Abi Hurairah, radhiyallahu anhu sange sahabat Abi Hurairah, ora tahu sahabat Abi Hurairah, laqad ra'aituni wa inni la ukhira wa inni la akhiru wa inni apa lah Tauhid. Laqad ra'aituni yakti teman-teman ningali ni ingsun. Wa inni lan sak temen ingsun iku la ukhiru yakti wong kang jungkel atau ya jungkel. Fima ing dalam posisi baina mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara mimbar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha, sampai apa kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, manusian hari semaput alaya ing atas insun. Dari sahabat Abu Hurairah pernah mungkin saking laparnya di posisi masjid itu, dari antara mimbar sampai dalamnya Rasulullah itu dalam keadaan apa ya jungkel juga karena apa kelaparan saking luwe ini. Fayaji moko teko sapa aja wong kang teko, saya do moko nyalakan rijal ing sikile aljai hu ing Sayyidah hu ing saya do moko nyalakan sahabat aljai rijal sikil aljai ala unuki ing atas bulu ingsun. Kemudian di tengah-tengah dalam keadaan semaput itu ada orang datang, kakinya injak apa lehernya, dianggap orang semaput atau dianggap orang mabuk. Wayarolan ningali atau berpendapat atau nekataken sapa aljai anni sak temen ingsun iku majnunun wong kang edan. Wa ma bilan ora ana iki kelawan ingsun min jununin saking wong kang edan. Ma bi ilaldu, ma ora ana bi kelawan ingsun iku ilaldu kejaba wong kang lapar. Rawahu meriwayatkan hadis sahih Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi pernah juga terjadi sahabat Abu Hurairah dalam keadaan lapar di masjid sehingga sampai jungkel-jungkel. Nah, dalam keadaan jungkel-jungkel itu dianggap oleh orang yang lain nggak tahu duduk persoalannya, karena semaput itu dianggap orang yang gila. Terus diinjak-injak gulunya, lehernya diinjak-injak. Ini menunjukkan bahwa perjuangan sahabat Abu Hurairah dalam mendampingi atau istilahnya ilmunya Rasulullah itu betul-betul dalam keadaan sangat prihatin, pas-pasan, sampai beliau pernah dalam keadaan kelaparan. Begitu kelaparan, semaput itu dianggap orang yang gila, terus diinjak-injak oleh orang lain. Tapi itu menunjukkan bahwa sahabat Abu adalah sahabat yang sangat tekun dalam mencari ilmu,
sampai walaupun dalam keadaan pas-pasan beliau, tapi dalam sejarahnya awal-awalnya dalam masa-masa awal-awal memang beliau itu betul-betul kekurangan, tapi belakangan menjelang ya masa-masa menjelang senja, menjelang sepuh itu menikah, terus punya harta benda, artinya punya mapan. Di belakangan usianya itu kalau tidak salah sahabat Abdullah termasuk orang yang mapan, tapi ya sebelumnya dalam keadaan pas-pasan. Meriwayatkan hadis sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa an Aisyah hadis Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah. Qalat dawu Sayyidah Aisyah. Tufiya wafat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ulan utawi kelambi perang yang terbuat dari besi. Iku mahunatun digadekaken inda Yahudiyin ana ing bangsa Yahudi. Fi salasina so'an diganti dengan 30 sok min syairin saking gandum atau saking tepung gandum. Muttafaqun sepakat sampai Imam Bukhari Muslim alaihi ngatas sahih hadis. Memang bab ini adalah bab membahas tentang keutamaannya atau fadilahnya orang yang dalam keadaan hidupnya itu sulit. Termasuk beliau Nabi Muhammad SAW itu ketika wafat itu masih ada baju perangnya yang digadaikan kepada orang Yahudi. Ya, jadi baju perangnya itu digadaikan dalam rangka apa? Supaya bisa punya beras, atau kalau di sini beras, kalau sana gandum, supaya punya tepung gandum 30 sok. Jadi pakaian perang digadaikan, diijoli atau bukan diijoli ya, dibayar dengan 30 sok gandum, mungkin ya 30 kilo atau bagaimana. Untuk apa? Untuk memberi nafkah atau makan keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu wafat dalam keadaan tidak membawa harta yang melimpah. Bahkan ada harta yang berupa pakaian perangnya itu sampai digadaikan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah beliau sangat betul-betul pas-pasan, tidak kemungsu dengan harta benda. Ya Allah, tapi ya Nabi Nabi memberi contoh seperti itu, sebetulnya itu adalah menunjukkan bahwa kita tidak perlu kecil hati. Kalau di dunia dalam keadaan pas-pasan, yang penting iman kita jangan sampai copot. Yang penting iman Islam kita bisa kita bawa sampai akhir hayat, menjadi husnul khotimah, sehingga ketika di dunia yang sudah selesai maka akan menjumpai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang abadi, yaitu surganya. Amin ya rabbal alamin. Memang adunya sijnul mukmin. Dunia atau dunia ini sebetulnya adalah merupakan tahanannya orang mukmin. Kongon poso, kongon tenang hati ini gak usah. Yang penting ibadah kuat, ibadah istiqomah ya. Yang penting dalam kehidupannya tidak nyeleweng, tidak sampai melakukan penipuan, tidak sampai melakukan pembunuhan atau perlakuan kriminal yang lain. Saat ini kata tiang tego ambek podo menungsone dibujui, ditipu, ya macam-macam penipuannya, masya Allah. Padahal ingin mencari sesuap nasi, dan mencari sesuap nasi kok jalannya dengan cara yang tidak benar, itu naudzubillah min dzalik. Maka rezeki yang didapatkan kemudian diberikan makanan dari pembelian uang yang haram itu masuk dalam perut, maka fannaru aulah. Kullah min nabata bin haramin fannaru aulah. Setiap makanan yang atau dagingnya, setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang tidak halal, ya fannaru aulah, maka tempat yang paling pas adalah naudzubillah min dzalik, neraka. Naudzubillah min dzalik.
Mila kula panjenengan alhamdulillah masih dalam bimbingan Allah melalui gelem ngaji, gelem memahami apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nggak perlu kecil hati. Ibarat uang, ibarat memahami kita itu kurang macam-macam, yang penting ampun ngantos iman dan Islam kula panjenengan berkurang sama sekali. Kalau bisa makin mantap, makin mantap. Tapi terus terang ya, niki di nek kula mastani hadis-hadis ngeten niki yang cocok untuk usia 40 tahun ke atas. Yang untuk di bawah 40 tahun ya jangan terlalu banyak mengkonsumsi hadis yang seperti ini. Nanti gak gelem nyambut gawe, gak gelem sinau, gak gelem ngaji, pokoknya ngandalno apa jenenge pemberian orang lain gak bagus. Jadi kalau di bawah 40 tahun anak-anak usia belajar ya kudu semangat ngaji, semangat belajar, semangat nyambut gawe supaya tidak menggantungkan pada orang lain. Jadi ini hadis ibaratnya konsumsi untuk usia 40 tahun ke atas. Bukan berarti yang muda-muda nggak boleh membaca hadis, boleh, tapi maksudnya jangan terlalu porsinya jangan terlalu banyak, supaya apa? Supaya kita tidak terlalu wah kalau gitu nggak usah yang bergawe percaya ya memang tawakal penting, tapi ya faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Tahunya guru saya untuk tawakal dimulai dengan azam dulu. Nah, azam itu salah satunya adalah dengan ikhtiar. Karep, wong karep itu kudu ono ikhtiari, ono usahane. Nek wis usahane maksimal, baru serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Hasil menjadi wewenangnya Allah. Petani masuk apa? Garap sawah. Setelah akal sudah mulai tanam pengairan awal sampai membajak tanah sampai nanam kemudian pupuk semua sudah, tapi belum tentu itu bisa panen. Karena apa? Allah yang menentukan. Tapi bukan berarti itu karena Allah yang menentukan terus namun gak usah bertani menengai di sawah gak ada apa-apa no. Ya gak bisa muncul apa-apa nih di sawah ikuti ditanami. Masya Allah. Jadi inti ini adalah hadis bab 56 ini bab yang berat. Beratnya apa? Disuruh apa dalam kehidupan, gak usah gampang ngusul, gak usah gampang kecil hati ketika menghadapi masalah-masalah. Bahkan ada salah satu keterangan bahwa inna minadz dzunubi dzanuban la yaghfiru illa bihammil ma'isyah. Ono dosa ya, sing dosa itu gak bisa dihapus dengan poso, gak bisa dihapus dengan sholat taubat, gak bisa dihapus dengan zakat atau sedekah, tidak bisa dihapus dengan apa saja kecuali dengan sulitnya menapaki kehidupan. Jadi dengan menapaki kehidupan kok ikhlas, maka itu bisa menghapus dosa yang nggak bisa dihapus dengan sholat taubat, tidak bisa dihapus dengan poso, tidak bisa dihapus dengan istighfar, tidak bisa dihapus dengan yang lain. Alat penghapusnya apa? Dengan keadaan yang pas-pasan itu, maka sungguh kalau dia ikhlas ridho atas peparingnya Gusti Allah, maka itu akan menjadikan dosa yang bandel yang nggak bisa dihapus tadi bisa hilang. Jadi wong nek keadaan misalnya diuji oleh Allah ekonomi pas-pasan, sabar, bisa jadi itu adalah salah satu alat yang bisa menghapus dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemauan kula panjenengan dosa ini dihapus semua oleh Allah, diampuni sebelum wafat, dan begitu sowan pada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan bening hatinya ya, sebagaimana dalam keterangan disebutkan bahwa tidak ada artinya atau pada hari tertentu itu nanti tidak ada kecuali dia bisa membersihkan hatinya. Napa tengene Al-Qur'an itu ada dalam surat Yasin kalau tidak salah.
disebutkan bahwa ada hari yang tidak al-yaumah bukan ada pada hari itu dia tidak ada manfaatnya malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. La yang fa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat atau tidak bermanfaat malun harta benda wala banun dan tidak manfaat keturunan illa ya la yang fa'u malu wala banun illa man atallaha kecuali dia hadir atau sholat di hadapan Allah biqalbin salim dengan hati yang selamat, hati yang bersih, tidak punya noda, tidak banyak berbuat kesalahan-kesalahan. Ini ya abot apa meneh zaman-zaman ngeten iki metu sak metu kadang dipisui wong kudu balas misui ya. Kadang mlaku sak mlaku ana sing ngasani malih malah ngasani. Pokoknya zaman sakniki masyaallah ujiane kuatah. Napa malah dibantu kali HP. Wis asale gak ngerti berita napa-napa kalau HP ini ana berita sing saling menghujat melok menghujat pisan. Maka tangan itu nanti juga akan bersaksi. Tangan sing digawe apa jenenge medsosan dengan menghujat pihak-pihak lain yang belum tentu salah, dihujat atau difitnah, maka tangan itu pun nanti akan menjadi saksi. Ya insyaallah naudzubillahi min dzalik. Muga-muga kula panjenengan diselamatkan harta dan pikiran serta agama iman kula panjenengan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hadis ini hadis yang dalam. Nabi langsung terjun nyata, bukan hanya retorika. Nabi bukan hanya retorika. Nabi betul-betul nyata. Bagaimana seorang Nabi yang hebat, ya diakui sedunia makhluk terbaik. Beliau wafat sampai baju perangnya sampai dalam keadaan digadekan. Itu menunjukkan dalam keadaan pas-pasan. Masya Allah. Muka-muka mawon kula panjenengan selalu dijaga oleh Allah dunia akhiratnya, diselamatkan dunia akhiratnya, dan diberikan kebahagiaan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna makasib wa alimna kalimatan tajma'u bihal Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun amsalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah